Yang nabi saja yang dapat gelar ulul azmi, doanya baru dikabulkan selama 40 tahun. Baru setelah 40 tahun kemudian Allah ijabah. Apalagi kita santri. Makanya kalau kamu berdoa kadang-kadang belum dikabulkan, ya kamu bukan nabi. Makanya kalau saya selalu berprinsip, kalau kita kalah dari segi alim, kita harus menang dari segi kentir. Makanya kalau kamu ini kok berdoa minta jodoh nggak dapat, doanya dibuat simplifikasi saja. Ya Allah, izinkan aku menjadi imam sholat baginya. Namun bila tidak engkau izinkan aku menjadi imam sholat baginya, izinkan aku untuk menyolatkannya. Bahaya. Tapi kalau santri begini, insya Allah masa depannya insya Allah jelas. Cintamu boleh kandas, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas. Masuk. Betul, Bu? Saya kemarin matur temannya Abah. Wong lanang ganteng kira penting, sing penting duwe duit. Lah kurang ajar, koyo jenengan Gus. Kowe berarti kalau kayak aku merongos, kurang ajar apa? Jadi ngaten, Mbah. Santri saya tanya lucu banget. Bah, kenapa di surga itu ada bidadari, nggak ada bidadari? Kita nggak pernah mendengar istilah bidadara. Kenapa selalu bahasa bidadari? Ternyata orientasi laki-laki dan perempuan itu yang membedakan. Kenapa kemudian di surga itu ada bidadari, nggak ada bidadara? Kenapa di surga itu nggak ada bidadari, nggak ada bidadara? Karena orientasi laki-laki dan perempuan itu beda. Laki-laki itu semakin kaya, dia semakin butuh perempuan. Maka perempuan beda dengan perempuan. Perempuan itu semakin kaya, dia tidak butuh laki-laki. Mila wong wedok lha wis sugih kon rabi males, ora penting wong lanang iki. Betul, Bu? Laki-laki itu semakin kaya, dia semakin butuh perempuan, perempuan semakin kaya, dia tidak butuh laki-laki. Nah, laki-laki kenikmatan tertingginya itu ya perempuan. Tapi perempuan kenikmatan tertingginya apa? Harta, emas dan berlian. Makanya laki-laki itu semakin kaya semakin butuh laki-laki. Perempuan semakin kaya nggak butuh laki-laki. Laki-laki semakin kaya semakin nakal. Perempuan semakin nakal semakin kaya. Itu loh Pak. Apalagi perempuan sekarang. Waduh, perempuan tuh mampu menyimpan dua pria di dalam satu hati. Tapi kamu jangan sombong. Ingat, laki-laki juga bisa membeli tanpa harus mencintai. Bahaya. Saya ini ingin menceritakan Nabi Musa dicontoh oleh Nabi Muhammad itu, termasuk nanti pada akhirnya saya mau cerita. Di awal dulu ketika kontroversi saya ceramah di klub malam itu dasarnya apa? Apa korelasinya dengan Kanjeng Sunan Derajat? Itu mau saya sampaikan. Ujungnya nanti ke sana. Nabi Musa itu 40 tahun baru diterima. Makanya ya awal dulu ndonga bertahun-tahun baru dikabul gitu ya biasa-biasa saja. Maka kemudian Ibnu Athaillah mengatakan apa? La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhai fid du'a mujiban liyaksika fahuwa duminalaka al ijabah. Jangan sampai keberadaan doamu, keterlambatan doamu dikabulkan oleh Tuhanmu menjadikan kamu berputus asa. Kenapa? Karena fahuwa duminalaka al ijabah. Karena Dia Allah pasti akan mengabulkan doa-doamu. Itulah alasan Pak, kenapa saya olahraga itu paling suka. 1, nge-gym. 2, sepedaan. Saya kalau sepedaan Pak, Jogja Sragen, PP saya kuat. 200 kilo saya sepedaan kuat. Karena bagi saya orang berdoa itu seperti orang bersepeda. Cepat atau lambat pasti sampai tujuan. Maka teruslah berdoa walaupun doa-doamu belum dikabulkan. Cuman pesan saya satu, kalau bersepeda tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan.
Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Kalau Nabi Musa itu ketemu Allah atas permintaan Nabi Musa. Sementara Nabi Muhammad itu ketemu Allah atas perintahnya Allah. Jadi kalau Nabi Musa itu mengajukan, Nabi Muhammad itu diundang. Tentunya orang yang minta diundang sama berangkat sendiri, sama yang diundang itu kan beda. Gini apa Mbak Bu? Kalau kita mengajukan untuk ketemu dengan Pak Jokowi dan kita dipanggil Pak Jokowi itu kan beda. Kayak hari ini orang mengajukan pengen bertemu dengan Pak Prabowo. Sementara kalau Gus Miftah itu tidak minta ketemu tapi dipanggil. Ya beda itu, beda. Kayak Abah Ali ini berangkat ke Jakarta atas undangan dari presiden. Dengan saya berangkat atas inisiatif saya. Ini mesti beda. Ya padha karo makan pengajian beginilah. Sing diundang karo makan dhewe iki ya sangune beda kok. Lah bocah hadra kita njaluk diundang kita iki kita. Kenapa boleh? Bocah hadra insyaallah keren. Malah bocah hadra modalnya mau sarung, jawaban ojo mau delok sarunge tapi deloken ilmune goblok. Apalagi perbedaan yang lain umpamanya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad, mohon maaf, Nabi Musa ketemu Allah itu hanya di Bukit Tursina. Sementara Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha, wis beda men. Nabi Musa ketika ketemu dengan Allah menggunakan sandal, ditegur sama Allah, Musa copot sandalmu, injak-injak bukit ini karena ini akan menjadi tempat suci karena merupakan tempat pertemuanku dengan pertemuanmu. Lah Nabi Muhammad mendengar cerita ini ketika sowan Allah bu, sandalnya dipakai, mohon maaf, sandalnya dicopot, malah ditegur, Muhammad kekasihku pakai sandalmu. Loh, saya kiai munggah panggung karo sing ra kiai beda kok. Lah munggah panggung ki kiai sandale dinggo. Abah Ali contohnya iki lho. Lha kayak kita harus dicopot lah Abah Ali ora apa-apa itu. Abah Ali rawuh tenggone panjenengan. Sandalnya mau dicopot. Ampun Mbah, diasta mawon, diagem mawon sandale. Nggih ta? Lah awakmu sampe kok copot beda, Bro. Kualitas iki lagi beda. Jadi Nabi Musa itu disuruh mencopot sandal, Nabi Muhammad suruh menggunakan sandal. Maksud saya apa? Seorang nabi sekalipun itu butuh diceritakan kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah manusab bitubi fuadak, supaya hatinya ki luwih yakin. Lah kaya awake dhewe niki nyuwun sewu, butuh datang terhadap hal-hal para masyayikh, para kiai, terlebih para wali. Itu sama tujuannya. Manusab bitubi fuadak dalam konteks yang lebih kecil. Sehingga kemudian apa? Kalau Habib Luki mengatakan sama kita dulu begini, salah satu hal itu dilaksanakan selain wayud karufihi manakibul mutawafa. Makanya tadi sebelum saya sowan sama Abah Rawuh, itu kan tadi pasti ada di dalamnya apa cerita tentang perjalanan Sunan Derajat. Karena ini bagian dari wayud karufihi manakibul mutawafa. Selain itu apa? Hal ini sebenarnya dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan rasa apa? Rasa malu. Rasa malunya siapa? Rasa malu yang hidup kepada yang mati. Yang mati saja, mohon maaf, masih bisa membahagiakan sekian banyak orang. Mosok awake dhewe urip ora iso gawe seneng marang liya. Coba gara-gara halnya Sunan Derajat, nggak usah halnya lah, yang kulayom kita bisa saksikan keberadaan makam beliau. Bagaimana kemudian kita tidak malu? Yang sudah sowan sama Allah masih bisa memberikan sekian banyak kebahagiaan. Yang mati membahagiakan yang hidup. Lah mosok awake dhewe sing urip kok gawe susah sing urip.
Contohnya sing gawe susah niku sinten? Cetha kalah ora trimo. Nah niku termasuk niku. Gawe susah nih. Lah wong rakyate wis trimo. Hanya kemarin saya diundang, "Li, sesuk sahur ya." Jam piro sahur ini jenengan, Pak? Kalau matur ngono. Jam pinten? So haul apa sahur? Saya pengen sahur bersama. Yang ceramah sebelum sahur Gus Miftah. Jam berapa? Jam 02.58 jamnya gitu. Tapi sekalian besok bukanya jam piro? Jam Ganjar plus Anies. Hah? Maksudnya 16.24.